Gua kira malam Lailatul Qadar tuh ya cuma 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan ibadah di malam itu setara dengan kita ibadah 83 tahun nonstop, yakin mau ditinggalin? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Ustadz, kebayang gak sih di tempat yang tenang kayak gini, yang cuman kedengar cuman suara angin, burung, aliran sungai. Waduh. Ini nih rasanya kayak tanda-tanda Lailatul Qadar. Kan katanya kalau Lailatul Qadar gitu ya, tenang, gak ada angin, daun-daun pun tidak berguguran. Dan Lailatul Qadar itu kan katanya setara dengan 1000 bulan. Kalau hitung-hitungan kan sama dengan 83 tahun. Kalau misalkan ikram nih, set udah dapat malam Lailatul Qadar, berarti udah dong jackpot, gak usah ibadah lagi dong. 83 tahun. Iya. Gimana tuh? Iya, jadi gini, ikram Haji Muda. Salah satu anugerah terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW ini adalah Lailatul Qadar. Ya kan? Karena kita itu akan masuk surga itu berkompetisi bukan hanya dengan teman sekantor, tapi seluruh umat muslim. Tapi seluruh umat yang pernah Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam. Kan gede tuh kan lingkaran kompetisinya. Nah, kita ini bertumpu segala kelemahan, Ikra. Contoh misalkan, umat Nabi Adam itu tingginya situna dzira'an, 30 meter. Wow. Coba bayangin, mau tahu bagaimana tingginya umat Nabi Adam kalau sekarang itu gedung ada yang tinggi per lantainya 3 meter, cari yang 10 lantai. Bisa kebayang tuh kan, pohonnya lewat nih pohon nih. Ya, itu dari sisi fisik. Dari sisi umur, mereka 1000 tahun. Jauh lebih lama dibanding kita. Kita fisik cuman semampai, semeter tak sampai. Umur mereka 1000 tahun, kita ma baina sitin wa sab'in kata Nabi. 60-70 umur umatku itu. Iya kan? Kalau ada yang sebelum 60 meninggal, nasib. Kalau ada yang lebih dari 70, itu bonus gitu kan. Tapi antara itu. Artinya kita punya umur yang cuma sedemikiannya untuk melawan mereka. Taruhlah umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh. Dia hidup 1000 tahun. Umur 500 tahun baru tobat. Panjang umur. Tapi kan dia masih punya sisa usia berapa? 500 tahun nih. Lagi. Kita yang cuma umur 60 tahun, tobatnya juga hitunglah di tengah, sama-sama umur 30 tahun gitu. Cuman punya 30 tahun. Mau kompetisi dengan mereka? Mustahil. Ada Lailatul Qadar. Untuk menutupi itu. Untuk kita begitu sekali sama dengan 100 tahun. Coba bayangin kalau kita, ini kayaknya kalau Ikram ini kelihatan ini udah 20 kali dapat Lailatul Qadar. Kira 20 lagi umur ya. Kalau dapat 20 kali berarti kan sama dengan 2000 tahun Ikram hidup. Ya kan 2000 tahun. Apalagi kalau ngasih kopi ke kita nih, tambahin lagi 22 kali dapat. Insyaallah amin. Ya kan. Jadi gitu, bukan untuk menutupi ibadah kita besok. Kalau udah dapat Lailatul Qadar besok nggak perlu sholat 83 tahun. Salah. Tetap ya. Bukan. Tetap dia harus melakukan kewajiban. Tapi aktivitas ibadah yang dia lakukan di malam itu setara dengan 83 tahun. Bukan setara ding. Karena kan kalimatnya khairun min, lebih baik. Kalau setara 83 tahun. Tapi kalau lebih baik ya bisa lebih dari 83 tahun, bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun. Allah yang memberikan anugerahnya. Terus Ustadz, kalau misalkan ada nih orang yang sampai itikaf di masjid atau pas menyalakan malam Lailatul Qadar lah bahasanya seperti itu. Nah, tapi pas lagi tengah-tengah itikaf ketiduran. Gimana tuh? Kalau Ustadz tanya nih ke Ikram, kira-kira Lailatul Qadar itu dapetinnya susah apa mudah? Kalau dilakuin setiap hari sebenarnya mudah. Menurut Ikram ya, kalau ibadahnya sama nih. Iya. Ya, tapi kalau misalkan susah mungkin bagi orang yang merasa aduh gue gak ada waktu. Itu kalau menurut saya nih ya, Ikram, Lailatul Qadar itu sangat mudah sekali. Buat siapapun. Tidak dibagi-bagi. Kenapa? Jadi begini, satu. Kalimatnya Lailatun. Lailah itu satu malam. Jadi bukan sejam 2 jam. Lailah itu satu malam. Jadi kalau dia beribadah di malam hari itu, taruhlah kalau kita ambil makna malam itu dari Isya ya sampai subuh. Berarti kalau dia ibadah dari Isya sampai subuh itu dia akan dapat Lailatul Qadar. Akan susah kalau Lailatul Qadar itu cuma 1 jam. Begitu jam 11:30 dia udah capek tidur. Jam 12 Lailatul Qadar. Lewat dong. Nah, dia tidur padahal cuma 1,5 jam. Jam 1 bangun, pas dia bangun mau baca Quran lagi, Lailatul Qadar udah lewat. Malaikat yang mau nyatet, ya udah lewat. Itu kalau cuma 1 jam. Ini enggak, 1 malam.
Kalau dia sholat taraweh bersama dengan sholat isya bersama dengan imam, taraweh dilanjut witir, dia udah dapat Lailatul Qadar tuh. Sholat semalam suntuk, pahalanya ini sholat semalam suntuk. Berarti sholat semalam suntuk selama 100 tahun kalau kita mau ambil lebih baik dari 83 itu 100. Mau nanti di situ. Nah, ini juga tambahannya menjadi mudah karena dia itu ada di bulan Ramadan. Oke, kalau di bulan Muharram, di bulan Syawal mungkin atau kenapa susah kalau di bulan-bulan itu? Karena malamnya nggak ada ibadah yang dikerjakan. Ya, tapi kalau Ramadan kan kita ada taraweh, Ramadan tuh suasana ibadah memang lagi ada teman juga, ada teman kan lagi memang betul-betul meriah, suasananya mendukung. Itu di bulan Ramadan. Gitu. Jadi mudah sekali untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau yang ketiduran waktu itikaf nggak apa-apa sebab 1 malam. Tapi jangan hati-hati nih. Kadang-kadang saya ngeliat itikaf begini. Habis sisa datang ke masjid, sudah bawa bantal, guling, selimut, begitu sampai di masjid bukannya ngaji, bukannya sholat, Bismika Allahumma ahya wa bismika, tidur bangun, sahur. Nah, itu ciri-ciri kayaknya diusir dari kontrakan, Ustaz. Itu. Oke, Ustaz, boleh diminum dulu Ustaz, ya. Kita minum, Bismillahirrahmanirrahim. Ini obrolan Ustaz tadi ada yang menarik nih. Masya Allah. Malam Lailatul Qadar, malam. Ya. Kita hitung tadi ketutus dari maghrib, dari Isya lah ya. Dari Isya sampai jam 2 malam. Sampai subuh sampai dong. Subuh. Nah, berarti kalau dari subuh sampai siang kita nggak usah meningkatkan ke ibadah kita dalam arti ya udah sewajar aja pas malam itu baru balas dendam gitu enggak? Kalau kita maunya Lailatul Qadar memang di malam. Oh benar berarti gitu ya. Di malam. Tapi bukan berarti siangnya udah nggak usah lah, udah malamnya aja habis, enggak juga. Sebab malamnya di bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar, siangnya dapat keutamaannya Ramadan juga. Puasanya. Okay. Kalau dia melaksanakan aktivitas ibadah dibarengi dengan puasa Ramadan kan itu luar biasa nih. Nah, Ustadz, ini mungkin teman-teman yang mungkin Ustadz kalau mau ikut Lailatul Qadar itu kan full semalaman suntuk misalkan ibadah gitu. Tapi kalau misalkan Ustadz, aku nggak bisa full semalaman suntuk mungkin karena aku capek kerja. Aku cuma ngaji sejam 2 jam, apakah itu dimasuk menyalakan malam Lailatul Qadar? Oh iya dong. Walaupun karena satu malam. Contoh nih. Kalau misalkan kita sholat di masjid aja ya, taraweh nih ya, isya, taraweh, witir, udah sholat 1 malam, semalam suntuk. Dan itu dihitung berarti berapa tuh? Sekian ratus tahun ya. Terus abis itu ada pengajian, dia dengerin pahala pengajian. Lailatul Qadar 100 tahun. Ada kotak infak lewat, dia masukin pahala sedekah 100 tahun. Salaman kanan kiri, ada pahala silaturahmi kalau dia niatkan silaturahmi. Nggak langsung pulang, dia baca mungkin barang 5-10 halaman dari Al-Qur'an, udah dapat. Begitu pulang mungkin dia capek mau tidur dulu, nggak apa-apa. Tapi dia tetap dapat di malam itu tadi rangkaian ibadah yang dia kerjakan. Kalau mau ditambah dengan itikaf luar biasa. Gitu. Berarti kalau sejam 2 jam semampunya berarti Ustaz ya? Semampunya. Oke, jadi teman-teman ya, kita berburu tahun ini semoga kita semua bisa dapat malam Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, sebenarnya tanda-tanda fisik dulu ya. Lailatul Qadar itu apa Ustaz? Jadi kalau kita bicara tanda-tanda alam Lailatul Qadar memang sebahagian besar dari hadisnya itu palsu. Contoh, ada yang mengatakan, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana daun-daun pun tenang, tidak bergerak. Iya. Terus dia ngeliatin, begitu ada gerak daun, berarti belum, gitu ya. Kalau begini ntar orang bukan nyari Lailatul Qadar untuk ibadah, tapi nongkrong di bawah pohon. Wah, iya. Ada yang lebih ekstrim lagi. Apa? Kalau Lailatul Qadar itu air laut jadi tawar. Wah, jadi bolak-balik tuh kalau orang Jakarta, kalau nggak ke Ancol kepik masih asin tuh. Akhirnya viral di media sosial. Masih asin, belum. Kan? Ya, udah ada tahu offset itu. Gitu offset kan itu. Nah, nggak ada tanda-tanda itu. Ada satu hadis, tapi tanda-tanda alam sesudah bukan sebelum. Oh, misalkan sesudahnya, paginya, subuhnya. Di situ ketika ada beberapa sahabat datang ke Nabi mengatakan kayaknya tadi malam Lailatul Qadar, Nabi mengatakan qad ra'aitu anna ru'yakum qad tawatu'at. Aku lihat kayaknya perasaan kalian tuh sudah mirip-mirip. Lalu Nabi mengatakan kalau Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari bersinar terang tapi tidak panas. Nah, makanya kadang-kadang sekarang ada tuh yang mencoba untuk melihat, memoto. Jadi potret tuh matahari terbit malam 21, 22 gitu. Untuk mantau malam Lailatul Qadarnya. Untuk mantau malam Lailatul Qadar. Nah, kalau misalkan Ustadz, itu kan tanda fisiknya ya. Kalau misalkan tanda deh mungkin para haji muda, kayaknya semalam gue dapet deh. Ada gak sih kayak tiba-tiba kita ngerasa hikmah, tenang atau gimana bahwa kalau dia ngedapetin? Secara
individunya juga tidak ada dalil yang mengatakan begitu. Jadi nggak ada orang begitu dapat Lailatul Qadar tuh kayaknya waduh, besok begitu masuk kantor senyum terus kayaknya Lailatul Qadar nggak begitu. Nggak ada. Karena itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan memang mayoritas kok kalau dia itu beramal soleh itu insya Allah dapat gitu. Karena menghidupkan malam itu dengan ibadah itu kan yang sesuatu yang lazim lah di bulan Ramadan ini untuk dikerjakan. Jadi insya Allah yang dapat juga bukan 1-2 gitu. Oke. Tapi ada gak sih doa yang ya mungkin bisa dibilang wajib atau enggak yang kayaknya di malam Lailatul Qadar nih doa ini harus diminta. Misalnya kalau kita kan pasti rezeki, jodoh, umur gitu, aja. Betul. Pernah ini ditanyakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi beliau bertanya, ya Rasul, kalau malam ini malam Lailatul Qadar apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi mengatakan, Aisyah katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pengampun, menyukai pengampunan, ampuni aku. Jadi yang diminta adalah pengampunan. Karena memang pengampunan ini sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan pada hambanya. Kenapa? Karena kita ini terbelenggu dosa. Kita ini banyak hal-hal yang membuat susah hidup bukan karena kita tidak punya, tapi karena ada dosa. Nah, yang membuat orang hidup bisa gampang, rezeki bisa lancar, kehidupan bisa bahagia, damai, itu kalau dia terbebas dari dosa. Makanya Nabi meminta agar di malam Lailatul Qadar itu kita memperbanyak doa untuk diampuni dosa. Ditambah lagi namanya Lailatul Qadar. Makna lain yang disampaikan oleh para ulama, Lailatul Qadar ini adalah malam ditulisnya takdir. Setiap tahunnya berarti di takdir sanawi, takdir tahunan itu ditulis di malam Lailatul Qadar. Berarti bisa berubah juga takdir sudah tentukan. Oh iya, makanya banyaklah untuk memohon kebaikan. Misalnya ada orang di malam itu minta, ya Allah jauhkan hamba dari bala. Kalau di sana sudah tertulis dia dapat bala di tahun itu, Allah ganti. Buat baru lagi. Iya, ganti. Hilangkan bala, masukkan yang selamat. Masya Allah. Tuh malam Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, Lailatul Qadar tuh kenapa dirahasiain dia sama Allah? Kenapa kayak gak ini wahai umatku, dikasih tahu aja biar gitu, semua orang dapat ampunan Allah. Betul. Jadi begini, ada beberapa hal itu ketika dirahasiakan agar hamba ini faham bahwa hidup di dunia itu memang perjuangan. Sehingga dia yang akan memperjuangkan segala kebaikan yang harus dia dapat dari rahasia Tuhan itu. Contoh, misalkan kalau umpama rezeki itu rahasia, ya, Ikram nggak tahu tuh nanti sore dapat rezeki apa. Anda dikasih tahu, enak kan? Ikram, nanti sore kamu dapat transferan. Ikram, nanti sore kamu tanda tangan MOU kontrak. Ikram, nanti sore kamu dapat ini. Oh, sebenarnya enak juga tuh. Jadi orang lebih cepat bersyukurnya. Atau Ikram, hati-hati nanti sore kamu ada bala ya. Gitu kan? Orang jadi lebih selamat juga, peringatan. Tapi nggak begitu. Supaya kita sebagai hamba ini ada perjuangan. Yang dilihat perjuangannya berarti. Nah, yang dilihat tuh prosesnya. Sama seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau dikasih tahu, ya tidak ada nilai perjuangan dong. Semua akan mendapatkan sesuatu yang sama, mereka akan memperjuangkan. Tapi kalau tidak, Allah akan melihat. Ada kalanya orang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi akan yang lebih mulia adalah perjuangan dia untuk mencarinya. Bisa jadi loh. Dia dapat nih malam Lailatul Qadar di malam 27. Dia dapat, tapi dia cari dari malam pertama. Sudah dia maksimal betul. Bisa jadi ini juga nggak kalah mulianya dibanding dengan itu. Sebab apa? Dia berusaha untuk mencari. Sama dengan kematian. Kalau kematian kira-kira Ikram lebih suka kalau dikasih tahu kapan meninggal apa dirahasiakan? Kalau jawab jujur. Nah, jawab jujur. Kalau jujur pengennya dikasih tahu biar bisa tahu bisa, gitu ya. 2 tahun lagi udah meninggal. Udah lu gak usah buat aneh-aneh, jaga diri lu, harta lu. Pengennya ya, tapi Allah alam nih. Betul. Kalau Ustaz? Kalau saya lebih nggak dikasih tahu. Kenapa? Sebab kalau dikasih tahu bisa jadi 2 tahun lagi kamu ya, karena takutnya 2 tahun, belum 2 tahun udah mati. Karena dia ketakutan gitu loh. Pikiran kan 2 tahun lagi. Alangkah banyak orang yang penyakitan 2 tahun lagi pensiun. Karena dia udah tahu tuh pensiunnya, aduh dia sindrom apa. Gimana kalau mati dikasih tahu? Contoh misalkan ya itu pilihan aja sih mau dikasih tahu apa enggak. Tapi di antara rahasia yang Allah berikan memang ada hikmahnya. Di situ letaknya. Kita akan lebih berjuang, kita akan lebih memasrahkan kepada Allah, kita akan lebih berusaha mencari gitu kan. Nah, ilmu juga mencoba untuk kita serap terus supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari yang dirahasiakan ini. Oke, kayaknya Ikram berubah ya, karena setelah dipikir-pikir ya juga ya kayak orang yang sakit divonis dokter pasti udah pikiran kan. Gitu. Ibu sebulan lagi meninggal, ternyata
Dokternya yang 2 minggu. Iya, ada yang gitu tuh. Benar. Jadi semoga ya Allah diganti yang lebih baik. Insya Allah. Nah, semoga teman-teman di puasa tahun ini kita lebih 100% maksimalin di 10 hari terakhir. Jangan sibuk urusan dunia. Allah cuma minta 10 hari terakhir, tapi sebentar doang kok untuk fokusin di ibadah. Balik lagi, ingat tadi kata ustadznya bahwa di 10 hari terakhir kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, fokus berdoa, keburukan yang seharusnya kita dapetin insya Allah tuh dihapuskan Allah, tapi diganti dengan yang lebih baik, bahkan keberkahan yang jauh-jauh di luar apa yang kita pikirin ya. Jadi buat teman-teman kalau masih punya pertanyaan, boleh banget langsung komen di channel YouTube kita, like dan juga share di BPKHRI, karena setiap harinya insya Allah kita bakal bahas di kolom komentar kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di kolom komentar kita. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri, gue Ikram Afro dan juga Ustaz Arifin Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.